Shalom jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati, bertemu lagi dengan saya Exo Joshua Matthew Kowal dalam Renungan Harian. Tema Renungan hari ini adalah menemukan frekuensi ilahi. Dengan landasan firman Tuhan dari Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Jemaat sekalian, di tengah kehidupan pada masa kini, kemajuan teknologi memengaruhi juga cara kita berelasi. Melalui HP, komputer, ataupun laptop, kita bisa terhubung bahkan menjadi satu frekuensi obrolan dengan orang-orang yang jauh dari kita. Notifikasi bahkan menjadi tanda ada seseorang yang berusaha terhubung dengan kita saat ini. Tapi terkadang, karena begitu banyak notifikasi, pada akhirnya semua itu mulai terabaikan dan tenggelam begitu saja. Ujung-ujungnya, kita akan membukanya nanti sesuai sepentingnya apa pesan dan frekuensi orang itu dalam kehidupan kita. Di tengah kebisingan itu, ada satu suara yang paling penting, satu frekuensi yang seharusnya terpaten di dalam diri kita. Frekuensi suara yang paling kita butuhkan, tapi seringkali jadi yang paling pelan dan paling terabaikan. Frekuensi suara itu adalah Tuhan. Jemaat sekalian, pada kenyataannya kebisingan dunia membuat kita menjadi tuli secara rohani. Terlalu banyak yang membebani pikiran dan menuntut perhatian, membuat masing-masing dari kita lupa dengan orang-orang dan juga arah tujuan hidup kita. Pada akhirnya, segala hal yang kita lakukan terasa hampa dan mulai tak berarti karena apa? Banyak suara yang terlalu kita dengar, padahalnya seharusnya tidak menjadi pusat kehidupan kita. Injil Yohanes 10 ayat 22-30 memperlihatkan bagaimana orang-orang Yahudi yang datang mengerumuni Yesus pada saat hari raya penabisan Bait Allah mau memperlihatkan bagaimana mereka mencari suara Yesus yang mereka anggap samar-samar. Mereka merasa bahwa Yesus menggantung perasaan mereka sehingga mereka terombang-ambing. Pada kenyataannya yang mereka cari adalah validasi atas suara-suara yang menganggap Yesus bukanlah Mesias. Bahkan lebih buruknya, mereka mencoba membentuk Mesias versi mereka sendiri melalui suara tersebut. Dengan tegas, Yesus membuat garis pemisah di antara mereka. Itu dapat kita lihat pada ayat 25-26. Yesus secara gamblang memperlihatkan bahwa ketidakpercayaan mereka bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena kondisi hati mereka yang tertutup dan tidak mau mendengar. Ini adalah sebuah kondisi bahwa mereka yang menolak mendengar, menolak untuk membuka hati, secara efektif memilih untuk tidak menjadi bagian dari kawanan domba Allah. Rekan-rekan sekalian dan juga jemaat terkasih, bagi Yesus, mereka yang menjadi bagian dari kawanan domba Allah adalah mereka yang mau mendengar. Kata mendengar di sini bukan hanya mendengar lalu dilupakan begitu saja, tetapi berkelanjutan sehingga perlu secara aktif menyimak, sensitif, dan juga responsif. Inilah tanda untuk terus terhubung dengan frekuensi ilahi, yaitu Yesus itu sendiri. Mereka yang telah mendengar pada kenyataannya akan dikenal oleh Allah. Ini bukan sekedar tahu nama atau data, ini pengetahuan yang intim, relasional, dan juga timbal balik. Yesus mengenal kita sepenuhnya, kelemahan kita, kekuatan kita, mimpi kita, ketakutan kita. Dan bagi mereka yang telah mendengar, maka mereka akan mengikuti Yesus, mengikuti suaranya. Proses mengikuti ini terlihat melalui ketaatan yang aktif, bukan ikut-ikutan, tapi karena percaya penuh pada Sang Gembala. Ini adalah hasil alami dari hubungan yang intim antara manusia dan juga Tuhan. Jemaat sekalian, pada kenyataannya, Yesus tidak pernah berhenti memanggil nama kita. Suaranya penuh kasih, hikmat, dan kuasa untuk mengubah hidup kita. Masalahnya bukan pada Dia yang tidak berbicara, tapi pada kita yang seringkali tidak menyetel frekuensi kita kepadanya. Mencari dan mencoba mendengar suara Tuhan adalah undangan untuk masuk dalam sebuah hubungan yang paling memuaskan dan paling aman, dan juga paling transformatif. Ini tentang menemukan siapa diri kita sebenarnya di dalam Dia dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas di tengah dunia yang penuh kebingungan. Jadi, tunggu apa lagi?
Marilah di tengah kebisingan ini kita terus mencari dan mencoba mendengar Ia yang telah memelihara hidup kita. Demikian renungan kita.